Shalom Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi hidup kita dan Dia teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Rabu 23 Agustus tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dan pembacaan 3 hari bersama kitab 2 Petrus. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di penghujung kitab 2 Petrus, tepatnya 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Terima kasih atas ketaatan dan kesetiaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, yang telah mengikuti program pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal ini dengan setia. Tuhan akan terus memberkati saudara, terlebih setelah 3 hari kita telah banyak menerima pengajaran, peneguhan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya dalam kitab 2 Petrus. Dan tentunya kita semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan dan siap terus untuk diberkati. Amin. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab 2 Petrus ini adalah Tuhan tak pernah lalai. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua manusia pasti mempunyai kebutuhan, namun banyak yang tidak tahu bagaimana memenuhinya. Meskipun sudah berusaha keras, tetapi belum berhasil juga. Bahkan kadang sudah banyak berdoa, tetapi tidak merasa yakin Tuhan mendengar doa-doanya. Akibatnya, sikap untuk mengandalkan Tuhan semakin berkurang dan akhirnya timbullah keraguan kepada Tuhan. Melalui ayat renungan kita hari ini, Petrus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menepati janjinya. Tak peduli bagaimana manusia memandangnya, Tuhan memiliki waktu yang paling tepat dalam memenuhi setiap kebutuhan umatnya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan pun tidak pernah terlambat. Sesungguhnya, menantikan jawaban Tuhan akan membuat berkat dan pertolongan yang kita terima semakin berharga. Inilah yang masih belum dipahami oleh banyak orang percaya. Sehingga ketika kebutuhan mereka tidak kunjung terlaksana, mereka sudah menyerah dan menyalahkan Tuhan. Namun sebagai umat pilihan Allah, kita harus akui bahwa apapun kebutuhan kita, Tuhan menyediakannya tepat pada waktunya. Dan apapun keperluan kita, Allah selalu punya jawaban. Amin. Saat kebutuhan dan keperluan kita belum terlaksana, itulah saat dimana kita harus terus menantikan Tuhan dan tetap menjadi pelaku firman yang selalu setia. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya kepada kita. Jadi kita harus mempercayakan segala kebutuhan kita hanya kepada Tuhan. Seperti kisah dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 25-34. Seorang perempuan wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Sudah bertahun-tahun ia mencari kesembuhan, tetapi segala usahanya tak berhasil. Dan lihatlah, saat waktunya dia harus sembuh, dia pasti sembuh. Saat ia berani menjamah ujung jubah Yesus, maka ia menjadi sembuh. Artinya, Tuhan tidak pernah terlambat, pun tidak terlalu cepat. Saat Yesus hadir dan dengan rasa haus yang sangat, dia menjamah ujung jubah Yesus dan berkata, "Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh." Semua itu terjadi karena keyakinan yang penuh dari wanita ini. Maka percaya pula lah, selama keyakinan kita kuat dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya, pun Dia tidak pernah terlambat. Untuk itu jangan pernah ragukan Tuhan. Imanilah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak lalai menepati setiap janjinya. Segala kebutuhan dan keperluan kita hanya dapat dipenuhi dalam Dia dan melalui Dia. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita di akhir kitab 2 Petrus ini memberikan kita semangat yang baru dan memperbaharui komitmen kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun saat ini belum terlihat pertolongan itu, tapi tetaplah yakin Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri kita dibuat berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan agar perlindungan Allah nyata dalam hidupmu. Itu sebabnya jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan pemagaran Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.